film ini terlihat saat Elsa dan Anna masih kecil. Di kamar mereka tengah bermain dan membangun hutan dari salju dan juga es menggunakan sihirnya Elsa. Sampai akhirnya kedua orang tua mereka masuk dan menyuruh mereka untuk tidur. Dan di sini ayah mereka membacakan mereka sebuah dongeng sebelum tidur. Di situ ayahnya bercerita tentang hutan ajaib. Dahulu kala Raja Runeard alias raja pertama kerajaan Arendelle membuat perjanjian dengan suku Northuldra yang tinggal di hutan. Hubungan baik antara kerajaan dengan suku ini terus berkembang sampai akhirnya Raja Runeard membangunkan sebuah bendungan penghubung antara kerajaan Arendelle dengan hutan ajaib. Bendungan itu dibangun melambangkan hubungan kerjasama yang baik, yang mana hutan ajaib itu adalah rumah bagi suku Northuldra. Sampai suatu hari pertempuran antara kedua belah pihak pun terjadi nih, menewaskan banyak pasukan termasuk Raja Runeard sendiri. Kemudian keempat roh elemen tanah, api, udara, dan air yang mendiami hutan itu menjadi marah karena pertempuran itu. Roh-roh itu mengusir semua manusia di dalamnya. Dia menghilang dan membangun dinding penghalang berupa kabut tebal yang menyelimuti seluruh hutan, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat masuk ataupun keluar. Sejak saat itu, Agnar alias ayahnya Elsa dan Anna menjadi raja menggantikan Raja Runeard. Di saat pertempuran itu, Agnar berada di dalam pertempuran tersebut. Namun ajaibnya ada sosok penyelamat yang tidak diketahui nih menyelamatkan Agnar. Setelah dongeng itu berakhir, ibu mereka Ratu Idukna menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur yang diajarkan oleh mendiang ibunya kepadanya. Singkat cerita, 3 tahun setelah penobatannya Elsa, kini Arendelle hidup dengan penuh damai dan sukacita. Ada Elsa yang sedang ingin melakukan rapat kerajaan, sementara di sisi yang lain ada Anna bersama Olaf yang tengah bersantai dan berbincang tentang menjadi dewasa. Setelah rapat kerajaan selesai, Elsa pun menghampiri Anna untuk merayakan musim gugur di kerajaan mereka bersama dengan warga Arendelle, Kristoff, Olaf, dan juga Sven. Malam harinya mereka semua tengah bermain tebak kata. Di sini terlihat kalau Kristoff dan juga Sven tampaknya sudah dekat dan dianggap sebagai keluarga oleh Elsa. Terlebih lagi, di sini kita juga mengetahui kalau Anna menjalin hubungan dengan Kristoff. Mereka pun bermain dan berbahagia bersama di ruangan itu. Sampai akhirnya Elsa mendengar suara nyanyian yang memanggilnya. Namun anehnya tidak ada yang mendengar nyanyian itu selain Elsa. Akhirnya Elsa pun memutuskan untuk istirahat lebih dulu nih. Anna sendiri tampaknya merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Elsa. Dia pun akhirnya pergi menyusul Elsa ke kamarnya untuk memeriksa kondisinya itu. Meninggalkan Kristoff yang tampaknya ingin berencana melamarnya, namun gagal karena Anna pergi menyusul Elsa. Di kamarnya, Anna melihat kalau Elsa tengah memakai baju tidur ibu mereka, yang menandakan kalau Elsa memang sedang tidak baik-baik saja. Di sini Anna berusaha untuk menghibur Elsa dengan berbagi cerita dan juga menyanyikan lagu sampai akhirnya mereka tertidur. Tiba-tiba di tengah malam, Elsa terbangun karena mendengar suara nyanyian itu lagi. Dia pun mencoba untuk membalas nyanyian itu. Namun sayangnya karena nyanyian balasan dari Elsa tanpa sengaja telah membangunkan roh-roh keempat elemen tadi. Sayangnya karena insiden tersebut membuat warga Arendelle terpaksa harus mengungsi ke tempat yang aman karena banyak sumber daya Arendelle yang dirampas oleh roh tersebut. Setelah mereka mengungsi, datanglah kawanan troll ke sana nih, dan ada Pebi yang datang untuk memberitahu Elsa tentang penglihatannya. Di situ Pebi merasakan ada bahaya di Arendelle dan menyuruh mereka berdua untuk memperbaiki keadaan dengan menemukan kebenaran tentang masa lalu kerajaan. Dia merasa kalau ada hal yang tersembunyi yang belum diketahui oleh banyak orang terkait insiden peperangan di hutan ajaib itu. Bahkan Pebi sendiri meramalkan kalau tidak ada masa depan untuk Arendelle. Akhirnya Elsa pun memutuskan untuk pergi sendirian nih bersama Sven. Namun ditolak dan dicegah oleh Anna. Dia meminta Elsa untuk pergi bersama dengan dirinya. Yang pada akhirnya Elsa pun pergi ke hutan ajaib bersama dengan Anna, Kristoff, dan juga Olaf. Sementara kerajaan akan ditangani oleh Pebi. Di perjalanan itu mereka telah melewati banyak malam, dan di situ selagi Elsa sedang tertidur, ada Kristoff yang tengah berbincang dan bercanda dengan Anna. Di sini dia ingin berusaha untuk melamar Anna, namun sialnya keadaan tampaknya belum mendukung niatnya itu. Elsa pun terbangun nih karena ia mendengar ada suara nyanyian itu lagi. Ia pun mengikuti suara itu dan sampailah mereka di hutan ajaib.
Kristoff dan juga Olaf mencoba masuk namun tidak bisa. Sampai akhirnya Elsa yang mencoba duluan. Kehadirannya pun diterima oleh hutan itu. Berkat Elsa, yang lain pun berhasil juga nih untuk masuk ke hutan itu dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka di sana. Di sini kedatangan mereka disambut oleh roh angin yang diberi nama Gale. Roh ini datang dalam bentuk tornado dan membawa mereka ke dalamnya. Hey guys, meet the winds! Di situ Elsa pun berusaha untuk menghentikan tornado itu dengan seluruh kekuatannya, sampai akhirnya tornado itu berhasil menghilang. Namun tornado meninggalkan jejak beberapa patung es yang diidentifikasi sebagai serangkaian masa lalu ayah mereka di medan pertempuran saat itu. Mereka melihat sosok penyelamat ayah mereka, yaitu perempuan misterius yang Kristoff sebut dengan nama Noltuldra. Di tengah-tengah itu mereka akhirnya bertemu nih dengan suku Noltuldra dan juga pasukan Arendela yang ternyata mereka semua terjebak di hutan itu. Sejak insiden itu, mereka tidak bisa keluar dari hutan tersebut. Mereka terjebak dan terus saling bermusuhan. Di situ Olaf menceritakan kisah Anna dan Elsa dari Frozen 1 nih kepada kedua kubu agar mereka bisa mengerti latar belakang Anna dan Elsa. Kiss. You're not worth Setelah itu, Elsa kemudian memperkenalkan dirinya dengan adiknya kalau mereka adalah Putri Agnar dan Iduna. Kedua orang tua mereka telah tewas dalam badai beserta dengan kapal yang mereka tumpangi itu tenggelam dan mereka yang mendengar hal itu tampak sedih. Salah satu dari mereka adalah Letnan Matthias yang merupakan pengawal pribadinya Agnar. Maka dari itu dia bersedih nih karena tuannya telah tiada. Sampai akhirnya ada roh api yang datang menyerang mereka dan membuat kekacauan di sana. Sementara Elsa berusaha untuk memadamkan api itu. Yang ternyata roh api itu berwujudkan kadal kecil yang imut dan lucu. Dia sangat suka sama Elsa nih karena dia merasa hangat di dekatnya Elsa. Lagi-lagi Elsa mendengar suara nyanyian itu lagi. Begitu juga dengan roh api tersebut. Dan dia pergi memimpin jalan untuk Elsa nih dan yang lainnya untuk mengikuti dirinya. Sayangnya ada Anna yang menghampirinya dan mengkhawatirkan keadaannya Elsa. Dia memarahi Elsa atas tindakannya yang nekat seperti itu. Yang mana dia tidak mau nih sesuatu terjadi kepada Elsa karena memang kini hanya ada Elsa sebagai satu-satunya keluarga baginya. Di situ Elsa pun menenangkan Anna dan meminta maaf. Dia juga memberikan shawl milik ibunya kepada Anna agar ia merasa lebih tenang. Sampai akhirnya Yelena datang dan memberitahu dan bertanya tentang shawl itu. Mereka berdua menjawab kalau shawl itu milik ibu mereka. Di situ Yelena dan juga Hanimaren menjelaskan kalau shawl itu milik suku Noltuldra. Disitulah akhirnya mereka menyadari kalau ibu mereka berasal dari suku Noltuldra. Selain itu, mereka juga akhirnya mengetahui sosok yang menyelamatkan ayahnya itu adalah ibu mereka sendiri. Setelah mengetahui hal itu, suku Noltuldra mulai ramah dan menyambut mereka. Mereka pun dibawa ke dalam camp suku Noltuldra. Ada Kristoff yang berkenalan dengan Ryder, yang ternyata dia memiliki kesamaan dengan Kristoff nih, yaitu bisa berkomunikasi dengan rusa. Ryder juga membawa Kristoff ke tempat para rusa, sekalian untuk mengajarinya cara untuk melamar Anna dengan cara yang memukau. Kemudian ada Letnan Matthias yang tengah berbincang dengan Anna, membahas tentang kerajaan dan juga kabar dari orang-orang terdekatnya. Kemudian juga ada Elsa yang tengah duduk dan berbincang dengan Hanimaren. Dan di sini Hanimaren menjelaskan kalau roh elemen itu ada 5. Roh kelima ini adalah roh yang menyatukan semua elemen itu dengan manusia. Yang ibaratnya nih, roh ini adalah jembatan bagi manusia dan juga roh. Sampai akhirnya muncullah raksasa tanah yang merupakan perwujudan dari roh tanah. Kedatangannya itu membuat mereka semua panik. Mereka semua langsung bersembunyi dan mencoba untuk tidak bersuara sampai akhirnya semuanya aman. Di sisi yang lain ada Kristoff yang tengah mencoba belajar melamar Anna nih, disaksikan oleh banyak rusa dan juga Ryder. marry me. Kemudian Yelena pun datang untuk memberitahu Kristoff kalau Elsa dan Anna telah berangkat duluan pergi menuju utara, meninggalkan Kristoff dengan Sven di sana. Tentu saja Kristoff sedih karena tidak menyangka dirinya akan ditinggal. Sven pun mencoba untuk menghibur tuannya itu. We're gone. Di sisi yang lain, di tengah perjalanan Elsa dan Anna dan juga Olaf yang ikut bersama mereka, tidak disangka mereka akan menemukan kapal kedua orang tua mereka. Penemuan bangkai kapal itu tentu saja mengejutkan bagi mereka berdua nih, karena mereka tidak menyangka bangkai kapalnya akan karam di wilayah hutan ajaib. Kedua orang tuanya ini berniat untuk melakukan diplomasi dagang ke Laut Selatan. Namun kemungkinannya Anna jika bangkainya berada di sini, berarti kedua orang tua mereka bukan menuju ke Laut Selatan, melainkan ke Laut Gelap.
Mereka akhirnya menemukan petunjuk yang masih tersisa di sana, sebuah peta dan juga simbol-simbol yang mereka belum mengerti nih. Namun ada tulisan ibunya yang menjelaskan kalau tujuan mereka adalah untuk mencari tahu sumber sihir milik Elsa. Disitulah Elsa langsung merasa bersalah. Ia menyalahkan dirinya atas kematian kedua orang tuanya itu. Ia tidak menyangka nih kalau kedua orang tuanya rela mengorbankan nyawa mereka hanya untuk mencari tahu tentang sihirnya. Anna di sini mencoba untuk menenangkan Elsa dan mengatakan kalau Elsa tidak boleh menghadapi ini semua sendirian. Dia harus melibatkan Anna kemanapun dan kapanpun. Namun sayangnya Elsa tidak mau terjadi sesuatu yang buruk pada Anna, yang pada akhirnya dia pun memutuskan untuk mengusir paksa Anna dan Olaf dari sana agar tidak mengikuti dirinya lagi. What are you doing? Elsa, help! Anna dan juga Olaf pun tersasar keluar jalur dan berakhir di perairan yang dihuni oleh roh raksasa tanah. Di situ mereka berusaha untuk tetap tenang agar tidak membangunkan para raksasa itu. Sampai akhirnya mereka harus menuju sebuah terowongan di dekat sana karena hilir sungai itu buntu. Dan terpaksa mereka harus masuk ke terowongan tersebut. Sementara itu di sisi yang lain ada Elsa yang berada di pinggir laut gelap. Ia ingin pergi menuju ke sungai Ahtohalan. Sungai yang dipercaya dapat memberikan kebenaran tentang masa lalu. Dan ia tahu kedua orang tuanya ingin pergi ke sana. Maka dari itu ia akan meneruskan keinginan kedua orang tuanya itu untuk mencari kebenarannya. Dia pun berusaha meskipun roh air yang berwujud kuda terus menolaknya. Bahkan roh air terus mendorongnya dan menyerangnya. Roh air yang bernama Nok itu pun akhirnya jinak kepada Elsa nih. Dia pun membawa Elsa menuju Ahtohalan. Dan di sana akhirnya Elsa sampai nih untuk menemukan kebenarannya. Elsa akhirnya mengetahui kalau ternyata suara nyanyian itu adalah panggilan dari ibunya nih, dari ingatan masa lalu saat ibunya ingin menyelamatkan Agnar. Elsa juga akhirnya mengetahui kalau kekuatan sihirnya adalah anugerah dari sihir alam karena tindakan tanpa pamrih dari Iduna yang menyelamatkan Agnar. Iduna menyelamatkan Agnar tanpa melihat latar belakangnya Agnar yang merupakan musuh dari sukunya. Maka dari itu alam memberikan anugerah itu kepada Iduna. Hal inilah yang membuat Elsa akhirnya disebut sebagai roh yang kelima, yaitu roh yang menjembatani antara manusia dan alam yang menyatukan perbedaan. Elsa kemudian terus membalas pesan nyanyian ibunya itu sampai akhirnya dia menemukan kebenaran dari masa lalunya nih. Melalui kilas balik ingatannya itu, Elsa akhirnya mengetahui kalau bendungan itu dibangun bukanlah sebagai lambang perdamaian antar manusia dengan alam, melainkan hanya tipu dari runner yang tidak percaya kepada sihir dan takut dengan sihir yang akan melawan kekuasaannya. Ia mengetahui kalau suku Noldrua adalah suku yang memiliki sihir dan ia takut kalau ada manusia yang memiliki sihir akan memanfaatkan itu untuk melawan bangsawan dan kekuasaannya. Maka dari itu nih, dia ingin menghabisi seluruh suku Noldrua, dimulai dari ketua sukunya yang sedang berdoa dan diserang dari belakang oleh runner. Elsa yang mulai membeku pun menyadari kalau itu sudah terlambat. Dia pun memberikan sinyal kebenaran itu kepada Anna, membiarkan Anna untuk melanjutkan misinya, sementara dirinya menjadi patung es. Di sisi yang lain ada Anna dan Olaf mendapatkan pesan dari Elsa nih, berupa patung ingatan masa lalu Runert yang ingin menyerang ketua suku Noldrua. Disitulah Anna akhirnya mengetahui kebenarannya dan langsung menyadari kalau bendungan itu bukanlah untuk perdamaian, melainkan hanya tipu daya. Ia pun tahu apa yang harus ia lakukan, yaitu menghancurkan bendungan itu. Namun saat ingin keluar, tidak disangka Olaf mulai menghilang karena sesuatu yang buruk telah terjadi nih pada Elsa. I've got you. Ia pun merasa sedih karena ia menyadari ia sudah kehilangan Elsa dan kini ia kehilangan Olaf. Namun ia tahu hidupnya harus terus berjalan. Ia pun pergi menuju sarangnya raksasa tanah untuk membangunkan mereka dan dengan sengaja memancing mereka ke arah bendungan itu. Dari kejauhan ada pasukan Arendela dan Matthias yang melihat Anna. Mereka langsung bergegas untuk menghalangi Anna karena ingin melindungi bendungan itu. Sementara Anna masih dikejar oleh raksasa itu. Namun beruntungnya ia diselamatkan oleh Kristoff nih dan juga Sven. Saat sudah sampai di bendungan, ia bertemu dengan Matthias nih dan menjelaskan semuanya kalau Elsa mengorbankan dirinya untuk mengungkapkan kebenaran. Maka dari itu ia tidak mau ada korban yang berjatuhan lagi. Dan satu-satunya cara untuk mengakhiri ini semua adalah menghancurkan bendungan itu. Yang mana akhirnya Matthias pun membantu nih, dibantu dengan pasukan yang lain. Mereka memancing para raksasa tanah itu untuk menghancurkan bendungan itu.
Beruntungnya Anna berhasil melakukannya. Bendungan itu berhasil dihancurkan dan ia berhasil diselamatkan oleh Kristoff dan juga Matthias. Di sisi yang lain ada Elsa yang berhasil mencair berkat Anna. Di sana ia langsung pergi bergegas untuk melindungi Arendelle dari terjangan ombak tinggi akibat bendungan itu. Anna dan juga Elsa pun akhirnya bertemu kembali, dan di sanalah Anna menyadari kalau Elsa adalah roh yang kelima yang menjembatani hubungan manusia dan juga alam. Di tengah momen kebahagiaan itu, Kristoff akhirnya berhasil nih melamar Anna, dan Anna pun menerima lamaran tersebut. Mereka pun berbahagia bersama. Di sini ibu mereka memiliki 2 orang putri yang kemudian mereka pun membagi tugas mereka. Elsa memutuskan untuk tinggal di hutan bersama suku Noldrudra menjadi roh yang kelima, sementara Anna menjadi Ratu Arendelle yang baru setelah Elsa turun tahta nih, dan Elsa menjadi pelindung hutan ajaib. Di sana Anna tidak sendirian, dia juga ditemani oleh Kristoff, Olaf, dan Sven yang memakai pakaian rapi di hari penobatannya sebagai seorang ratu. Ia juga tidak lupa untuk selalu berkomunikasi dengan kakaknya melalui Gale, roh angin. Ia yang menjadi perantara nih bagi Elsa dan juga Anna. Sementara Letnan Matthias akhirnya bertugas di bawah kepemimpinannya Anna. Ia pun juga bernostalgia dengan wanita yang pernah ia kenal dulu. Baik Elsa dan Anna memutuskan untuk membangun patung Agner dan juga Iduna yang masih muda sebagai perwujudan perdamaian dan hubungan baik antara manusia dengan alam. Di situ Elsa menerima pesan Anna untuk bermain dan datang ke Arendelle. Dia pun dengan senang menerima undangan itu untuk bertemu lagi nih dengan adiknya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.